Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, saya akan membacakan dari Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang sebanyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita masing-masing ditanya, selain kuliner, ia juga punya tempat wisata yang pernah dikunjungi. Siapa sih yang ingin sakit? Pasti tidak ada yang ingin sakit. Saya pun tidak mau sakit, tidak ingin sakit. Kalau memang sakit ya saya terima. Tetapi kalau ditawari maukah sakit, pasti tidak. Saya pun tidak. Maka dari refleksi atas pertanyaan tadi, saya berusaha siap untuk mendoakan orang-orang sakit. Mengapa? Ya, kalau dihadapkan pada pilihan, pilih sakit atau pilih mendoakan orang sakit, maka saya memilih mendoakan orang sakit. Saya sering mengatakan hal ini dalam banyak ceramah-ceramah saya. Pilih mana, memberi untuk orang miskin atau menjadi miskin. Pasti pilihannya adalah pilih memberi orang miskin. Dan kita semua tahu logikanya jelas itu. Tetapi belum tentu tahu tapi mau melakukannya. Saudara-saudara terkasih, pertanyaannya saya perluas, misalnya begini. Siapa sih yang ingin menderita? Tidak ada. Siapa sih yang mau ingin miskin? Siapakah sih yang ingin dikhianati? Tidak ada. Siapa sih yang ingin kelaparan? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi kenyataannya banyak orang sakit, banyak orang miskin,
banyak orang dikhianati oleh pasangannya, oleh kekasihnya, dikhianati, dan sebagainya. Kita dengar bersama-sama tadi, ada 4.000 orang laki-laki, dikatakan di sana jelas, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Nah, kalau perempuannya dihitung separuhnya saja, dan anak-anak juga separuhnya saja, maka yang belum makan 8.000 orang. Kalau dipikir sederhana. Nah, kisah ini dicatat dalam Injil Matius bab 1 tadi ya, ayat 32 sampai 39. Mereka 3 hari mengikuti Yesus. 3 hari. Mereka tidak mempunyai makanan. Mereka jumlahnya sangat banyak dan mereka kelaparan. Dan Yesus tahu bagaimana kondisi mereka. Maka dia mengatakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang. Itu sama dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, sudah diikuti, kok tidak mau bertanggung jawab. Nah, dikatakan juga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu situasinya, tetapi tidak mau lepas tangan, karena itu orang-orang yang setia mengikutinya selama 3 hari. Mengikuti Tuhan 3 hari. Saya itu kalau dalam mimpin misa itu dari atas, dari mimbar kelihatan. Misa 1 jam 1/4. Tapi ada yang bolak-balik begini. Itu sama dengan juga tidak sabaran atau menganggap bahwa pacarannya lama sekali. Bolak-balik lihat arloji, mungkin juga arlojinya baru, saya tidak tahu, tapi bahwa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, saya mau pesankan begini. Kalau kalau kita berdoa, saya ulang, kalau kita berdoa kepada Tuhan, lupakanlah waktu. Jadi kalau berdoa, lupakanlah waktu. Kalau berdoa, jangan dihitung. Kalau berdosa, segera dihitung. Bedanya 1 huruf. Jadi kalau berdoa, jangan hitung. Kalau Anda berdoa itu menghitung, baru berdoa sebentar, silang, begitu. Jangan hitung, berikan waktu kita untuk Tuhan, berikan hati kita untuk Tuhan, berikan konsentrasi kita untuk Tuhan, dan jangan hitung. Tetapi kalau kita berdosa, tolong hitung. Segera hitung supaya segera bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, Yesus tidak hanya peduli, namun juga berbelas kasih. Dan bukan hanya berbelas kasih, tapi juga mewujudkan belas kasihnya itu. Yesus bertanggung jawab dan mengajarkan kepada para murid bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas domba-domba yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka sebagai gereja yang kudus, sebagai rasul-rasulnya, sebagai gembala-gembalanya. Ketika Tuhan sudah terlibat dan bertindak, maka pastilah akan terjadi mukjizat. Dan mukjizat pun terjadi. Dan tahukah Anda, mukjizat itu terjadi karena apa?
Begini, mukjizat itu terjadi pertama-tama karena adanya masalah. Berkali-kali dan di mana-mana saya sering katakan ini. Mukjizat itu terjadi karena ada masalah. Masalah orang kelaparan, maka terjadi mukjizat, yaitu penggandaan roti. Kalau tidak ada orang lapar, tidak ada mukjizat penggandaan roti. Mukjizat menghidupkan orang mati karena apa? Karena ada yang mati. Mukjizat menyembuhkan orang sakit karena apa? Karena ada masalah, yaitu orang yang sedang sakit. Saya mengatakan ini untuk membawa Anda pada pemikiran begini. Ketika kita sedang ada masalah, janganlah seolah dunia sudah runtuh dan kita merasa menjadi orang yang paling menderita sedunia. Lihatlah persoalan dengan iman, karena justru ketika ada persoalan, ada masalah, itulah ada peluang untuk terjadinya mukjizat. Mukjizat terjadi karena ada masalah. Mukjizat terjadi karena ada belas kasih Allah, belas kasih Tuhan, kepedulian Tuhan. Mukjizat terjadi karena ada iman. Mukjizat terjadi karena Tuhan ingin kita bertobat, atau adanya pertobatan dimulai dengan masalah supaya kita diingatkan kembali tentang iman akan Tuhan. Mukjizat terjadi itu mungkin juga cara Tuhan untuk meneguhkan iman kita. Tuhan ingin kita bertobat. Tuhan ingin kita makin teguh beriman. Dan juga di balik masalah sebenarnya bisa ada mukjizat yang mengarah kepada keselamatan. Saudara-saudara terkasih, banyak mukjizat telah saya alami dan saya lihat. Mengapa setiap hari saya mau dimintai tolong untuk mendoakan orang, ditelepon untuk mendoakan orang sakit, ditelepon untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Mengapa itu saya mau lakukan setiap hari? Maka HP saya on-kan 24 jam karena apa? Karena dari pengalaman saya, ada banyak orang yang tiba-tiba menghubungi untuk minta doa, minta peneguhan, minta mencarikan jalan keluar, minta didoakan saat itu. Dan ya tidak apa-apa. Dulu waktu ceramah yang dulu saya katakan begini, contoh bahwa orang-orang itu kalau datang ke pastoran, kalimatnya itu klasik. Romo, maaf Romo, saya mau merepotkan Romo. Maaf Romo, mengganggu Romo. Itu aku datang dengan menangis, dengan muka suram. Dan setelah selesai dan lebih tenang hatinya, lalu mengatakan gini, waktu mau pulang. Terima kasih Romo ya, maaf telah mengganggu dan merepotkan Romo. Dan jawaban saya apa? Sambil tersenyum saya bisa jawab, ya memang kalian merepotkan dan mengganggu saya. Ya, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena apa? Karena sederhana saya bagi saya. Kalau orang tidak mau direpoti dan diganggu oleh umatnya, jangan jadi pastor. Dan itu bisa saya kembangkan lagi. Kalau orang tidak mau direpoti oleh pasangannya, jangan menikah. Karena sejak Anda menikah, Anda harus akan direpoti dan direpoti. Kalau orang tidak mau direpoti oleh muridnya, jangan jadi guru. Kalau orang tidak mau direpoti pasangannya, jangan menikah. Ikut anggota saya, anggota kejora, kelompok jomblo gembira. Saudara-saudara terkasih,
Setiap hari seperti itu di pastoral, dan kebanyakan mereka yang datang itu biasanya mudah bermasalah. Memang biasa begitu sih. Umat kan kalau kalau ada masalah datang ke pastornya. Kalau senang enggak. Tapi ya enggak apa-apa. Ini pelayanan dan tanggung jawab. Kalau enggak mau direpoti oleh anak, jangan punya anak, ibu-ibu, bapak. Karena kehadiran anak adalah merepotkan, tetapi untuk dicintai. Dan di mana kita harus bertanggung jawab. Nah, banyak mukjizat telah saya lihat dan saya alami. Mengapa saya bisa mengatakan itu? Iya, karena begini. Dengan mendoakan banyak orang itu, lalu ketika mereka ternyata selesai masalahnya karena campur tangan Tuhan, saya menjadi saksi bahwa mukjizat telah terjadi. Mukjizat tidak harus yang besar-besar, Bu. Nah, kalau Anda mendoakan pasangan Anda supaya dia lebih sabar, biasanya sehari ngamuknya 5 kali, terus berkurang menjadi 3 kali. Itu juga bagian dari mukjizat. Itu tidak muncul begitu saja. Itu campur tangan Tuhan. Ketika kita melihat segala sesuatu terjadi dan baik, itu bukan hasil kerja kita pertama-tama, tetapi bahwa Tuhan telah membuat mukjizat. Bahkan membuat mukjizatnya lewat diri Anda yang mengingatkan pasangan Anda. Saya sering, karena sering dimintai mendoakan orang-orang, maka saya juga sering melihat mukjizat-mukjizat terjadi pada banyak orang. Saya yang mendoakan sampai kaget-kaget, sampai merinding-merinding. Luar biasa cara Tuhan untuk mengingatkan umatnya, menolong umatnya. Saya punya banyak alasan untuk dengan mengalami hal-hal mukjizat yang terjadi pada diri banyak orang. Saudara-saudara terkasih, mendoakan orang yang sedang bermasalah dan menjadi pendoa bagi banyak orang yang sedang susah. Tidak usah harus menjadi pastor, menjadi suster, menjadi tim pendoa. Anda bisa lakukan mendoakan orang sambil berjalan, sambil duduk di mobil, duduk di kursi, sambil duduk di dapur, untuk mendoakan mereka. Ketika saya bertemu dengan seorang yang dinaikkan becak, terus dikerudungi sama apa ya, jarit atau selimut, itu sudah menandakan bahwa dia sedang sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit. Dan dia pasti orang miskin, karena kalau orang kaya tidak akan bawa becak, tapi akan dibawa lewat ambulan. Pertemuan itu bukan bukan apa ya, kebetulan, tidak ada kebetulan. Ketika kita melihat seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Berdoalah. Ya Tuhan, jamahlah yang sakit ini, selamatkanlah dia ya Tuhan supaya segera sembuh. Hanya kalimat pendek, tetapi itu punya arti karena Anda mengungkapkannya ketika bertemu orang yang sedang susah dan Anda berdoa untuknya. Tidak usah keras-keras doanya, pelan-pelan saja. Supaya orang lain tidak usah tahu. Yang tahu biarlah Tuhan bahwa kita peduli untuk orang-orang miskin, orang-orang sakit. Ketika Jadi ketika saya berusaha mendoakan orang-orang sakit, tugas saya hanya mendoakan. Yang menyembuhkan itu wilayahnya Tuhan. Bagaimana nanti dan sebagainya, itu nanti akan terurai dengan sendirinya. Tapi bagi kita adalah kita mencoba peduli dan kita mencoba berbelas kasih dengan cara kita yang terbatas. Tapi tidak ada apa-apa. Karena apa yang Anda lakukan adalah perbuatan cinta.
Saudara-saudara terkasih, mengapa saya mau mendoakan orang, diminta tolong untuk terus mendoakan orang-orang yang sedang bermasalah? Mengapa? Saya mau tunjukkan, saya urai sebentar tentang keuntungannya. Keuntungan orang yang mendoakan orang lain adalah berarti kita harus berdoa. Itu keuntungan pertama. Kita berdoa dan dengan berdoa kita omong pada Tuhan. Yang keuntungan kedua dari mendoakan orang, semakin banyak yang saya doakan, semakin sering dan semakin banyak saya berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Keuntungan yang ketiga, dengan mendoakan orang-orang lain seperti itu, maka kita makin kenal Tuhan. Karena kita terus menyapanya setiap hari. Dan dari situ kita akan makin akrab dengan Tuhan. Yang kita kontak setiap saat untuk mendoakan dan karena kita peduli dan berbelas kasih pada orang yang menderita. Dan kalau kita ini akrab dengan Tuhan, nggak usah dengan Tuhan lah. Saya turunkan sedikit. Kalau kita baik sama orang, akrab sama orang, kita akan baik sama orang. Dan kalau kita baik sama orang, kita akrab, kita dekat, maka ibaratnya kalau golek utangan itu gampang. Gitu. Nah, dengan cara ini, maka menolong orang-orang yang sedang menderita dengan mendoakan mereka, itu membuat kita dekat dan akrab dengan Tuhan. Ketika mendoakan orang banyak, setiap hari, paling kurang kita telah berbuat kebaikan setiap hari. Dan itu ada nilainya. Kalau dalam bahasa saudara kita Muslim, ada pahalanya. Kalau kita ada berkatnya. Dan ketika doa-doa itu terkabul, betapa bahagianya. Bukan pertama-tama yang bahagia itu yang kita doakan. Yang pertama-tama bahagia itu adalah kita yang mendoakan. Karena dengan itu kita sadari, oh Tuhan itu sayang sama saya, mau mendengarkan doa saya, mau menolong oh, mau menolong orang-orang yang saya doakan. Itu kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya mendengar oh yang ini sembuh, yang ini bertobat, yang ini dan sebagainya. Itu membuat hati saya gembira dan sadar bahwa betapa Tuhan itu dekat dan mendengarkan saya. Maka itu membuat saya bahagia. Nah, saya melihat hal itu sebagai mukjizat. Ketika yang selingkuh bertobat, yang malas ke gereja pergi ke gereja, yang kasar pada anak-anaknya menjadi lebih lembut dengan anak-anaknya. Bagi saya itu mukjizat. Kita wilayah kita adalah wilayah memohon berdoa karena Tuhan mengatakan gini, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi. Dan itu wilayah yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Dan lakukan apa yang disediakan untuk kita, meminta, mengetok pintu Tuhan dengan doa, mengetok hati Tuhan dengan doa, meminta, mencari, dan akan mendapat. Siapa yang memberikannya? Yang memberikan adalah Tuhan. Kita bagian kita adalah bagian peduli, bagian mendengarkan, bagian memohon. Dan dengan demikian, ketika itu semua terjawab, itu mukjizat Tuhan, belas kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mukjizat terus terjadi. Saya berani menjadi saksi atas mukjizat-mukjizat yang telah terjadi yang saya tahu. Karena saya sungguh telah menyaksikan dan mengalaminya. Tidak harus mukjizat kepada saya. Kebanyakan mukjizat-mukjizat yang terjadi pada orang-orang yang saya bantu doakan. Saya punya kebiasaan sejak 28 tahun yang lalu mulai saya catat kalau orang datang minta doa. Saya mencatat nama, umur, alamat, kasus, masalahnya apa.
Lalu penyelesaiannya bagaimana? Saran saya apa? Sampai hari ini sudah lebih dari 14.000 kasus. Dan dari sana saya belajar betapa Tuhan sungguh baik, betapa Tuhan sungguh peduli, betapa Tuhan sungguh bertanggung jawab untuk menghidupi, untuk menghibur, untuk meneguhkan. Mukjizat terus terjadi. Dan saya berani menjadi saksi karena saya telah menyaksikan banyak mukjizat yang terjadi pada orang-orang yang saya janjikan doa. Kapan saya mengalaminya dan menyaksikannya? Saat berdoa dan mendoakan orang-orang yang sedang bermasalah. Saat bertemu orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang susah. Saat saya bertemu juga dengan orang-orang kaya yang bermurah hati pada orang-orang yang lain yang miskin. Itu juga mukjizat karena tidak semua orang kaya punya rasa sosial yang tinggi. Tapi saya temukan banyak orang-orang kaya yang berbelas kasih, memuji Tuhan, meluruhkan Tuhan dengan hartanya. Tidak semua orang kaya pelit, tidak. Banyak orang kaya itu Katolik yang sosial, mau memberi. Cuman begini, mereka tanya siapa yang kira-kira bisa dibantu, siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ketemu orang miskin, ketemu orang kaya, ternyata Tuhan menggerakkan mereka dan untuk menggerakkan saya juga bertemu dan mengalami hidup bersama mereka. Ketika saat menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar, di sana kita akan, ketika kita mencoba merefleksi, mengolah, bukan hanya kebingungan karena besarnya masalah, tetapi bagaimana kita duduk diam dalam gereja atau dalam adorasi, supaya mendengarkan suara Tuhan. Ada dua hal yang kita lakukan maupun yang Tuhan lakukan. Ketika kita berdoa, kita sedang bicara dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sedang membaca kitab suci atau dibacakan kitab suci, kita sedang mendengarkan Tuhan bicara. Maka renungkanlah, heninglah, dan dengan demikian kita akan menemukan keindahan yang Tuhan sediakan, yang membuat kita bahagia, dan dengan kebahagiaan itu kita membagikan kebahagiaan bagi yang lain. Karena hanya orang yang bahagia yang bisa membahagiakan orang. Karena dia punya kebahagiaan itu. Saudara-saudara terkasih, dari peristiwa-peristiwa mujizat itu ada pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Yang pertama, kita merasakan Tuhan yang sungguh berbelas kasih. Jangan pernah ragu akan berbelas kasih Tuhan. Dan jangan takut. Jangan putus harapan meskipun berat masalah kita. Mengapa? Itulah yang saya jadikan judul yang saya sampaikan hari ini. Walau kurang satu detik pun, percayalah, kalau Tuhan mau mengubah, semua akan berubah. Maka jangan ragu, jangan putus harapan. Saya mendoakan orang, ada yang kelihatannya gagal, tapi ternyata tidak. Gagal karena yang saya doakan meninggal. Tetapi ternyata di balik semua itu, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah yang saya sendiri tidak bisa menggambarkannya bagi keluarganya yang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, walau kurang satu detik pun, kalau Tuhan mau mengubah, maka semua akan berubah. Dan itu mujizat.
Semoga Anda sekalian diberi banyak mukjizat oleh Tuhan, tetapi juga dipakai Tuhan menjadi mukjizat bagi sesama. Berkah dalam. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang meneguhkan. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat penutup dari Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkau Tuhan Yesus yang penuh belas kasih bagi kami, umat-Mu, domba-domba gembalaan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berjumpa melalui media sosial ini, melalui doa-doa bersama ini, melalui firman yang hamba-Mu uraikan pada mereka. Kami percaya pertemuan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana indah Tuhan untuk kami. Agar kami boleh diteguhkan, agar kami boleh berkembang dalam iman, berkembang dalam kasih, bertumbuh dalam iman, dan teguh dalam pengharapan. Tambahkanlah rahmat iman, harapan, dan kasih Tuhan untuk kami, agar kami menjadi orang-orang dan umat-Mu yang sungguh percaya akan belas kasih Tuhan Yesus. Agar kami menjadi hamba-hamba yang setia, agar kami menjadi saudara-saudara yang seiman, yang peduli satu sama lain, agar nama-Mu dimuliakan dan keselamatan dialami oleh umat-Mu. Tuhan, semoga dengan bertumbuhnya iman dan berkembangnya kasih, kami boleh mengalami mukjizat-mukjizat dan merasakan mukjizat-mukjizat kehidupan bagi kami. Jagalah kami Tuhan, agar menjadi domba-domba yang setia. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua ini, karena mereka adalah anak-anak Tuhan, yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan Tuhan utus untuk memberikan kesaksian yang indah melalui hidup mereka tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi setiap hari, dan mensyukuri semuanya. Ini semua kami mohonkan kepadamu Tuhan, karena kami sungguh percaya, kami sungguh beriman, dan kami sungguh mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, pekerjaan dan usaha, serta rencana-rencana baik dan cita-cita baik, semuanya disempurnakan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih